Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rahmawati dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi 18. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sindrom adaptasi menyeluruh. Sindrom adaptasi menyeluruh atau General Adaptation Syndrome (GAS) diciptakan oleh Hans Schily pada tahun 1976. Sindrom adaptasi menyeluruh diciptakan untuk menjelaskan pola respon biologis umum terhadap stres yang berlebihan dan berkepanjangan. GAS atau General Adaptation Syndrome adalah reaksi fisiologis dan psikobiologis yang ditimbulkan akibat stres. Contohnya, hilangnya nafsu makan, menurunnya minat, dan melemahnya otot serta perasaan cemas. Selanjutnya, Hans Schily menjelaskan model GAS ke dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama, tahap waspada atau stage of alarm, di mana pada tahap ini tubuh bereaksi langsung terhadap penyebab stres, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas simpatis. Tahap yang kedua yaitu tahap pertahanan atau resistensi, atau biasa disebut juga dengan stage of resistance, di mana pada tahap ini tubuh berusaha untuk menghadapi stres yang berkepanjangan serta menjaga sumber-sumber kekuatan atau membentuk tenaga baru untuk mengatasi kerusakan. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap kelelahan, atau biasa disebut juga dengan state of exhaustion. Pada tahap ini, stres bertahan cukup lama dan biasanya juga ditandai dengan menurunnya resistensi, meningkatnya aktivitas parasimpatis, dan kemungkinan deteriorasi fisik. Pada tahap yang terakhir ini dapat pula muncul berbagai macam penyakit, yaitu seperti diare, gatal-gatal, mual, dan tekanan serta darah tinggi hingga penyakit jantung. Aksi berjuang atau mempertahankan diri ini sudah ada pada diri manusia sendiri. Sejak zaman terdahulu, ketika nenek moyang kita sedang berburu atau mencari kebutuhan pokoknya, mereka menggunakan reaksi ini dikala mereka sedang ingin diserang oleh predator, agar mereka bisa mempertahankan keturunannya dan mewariskan keturunannya agar tidak punah. Pada era saat ini, banyak anak muda yang bertanya, kenapa sih orang tua atau orang zaman dahulu itu umurnya panjang? Karena mereka belum mengenal yang namanya gadget atau handphone, belum merasakan yang namanya kebisingan kota atau kemacetan kota, dan tidak berhadapan setiap hari dengan stresor. Stresor bersifat persistens, kita dapat mencapai tahap resistensi atau tahap pada GAS. Tahap resistensi sendiri ditandai dengan sifat yang mudah marah, frustasi, dan konsentrasi sangat buruk. Akan tetapi, setelah peristiwa stres atau peristiwa menegangkan tersebut terjadi, tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Detak jantung dan tekanan darah akan mulai normal kembali. Tubuh memasuki fase pemulihan. Akan tetapi, tetap dalam kondisi siaga tinggi. Jika stres ini teratasi, tubuh akan terus memperbaiki diri sampai keadaan hormon, detak jantung, tekanan darah mencapai keadaan. Resistensi ini terus berlanjut dan tanpa jeda dapat mengakibatkan penyakit adaptasi. Dalam tahap ini, seorang yang terkena stres dapat terserang banyak penyakit. Mengapa? Karena imun tubuh ini sangat berpengaruh besar terhadap pikiran seorang. Maka pada tahap ini, tahap resistensi ini, seorang yang terkena stres atau
tekanan diri, bisa mengontrol keadaannya agar imun tubuh tetap terjaga dan tidak terserang oleh banyak penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah saya akan menyampaikan materi pada hari ini mengenai stres dan perubahan hidup. Stres dan perubahan hidup itu mempunyai gejalanya yang bisa dilihat oleh para ilmuwan melalui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang sehingga mendapatkan suatu ketidaknyamanan dan bisa dibilang dengan kelakuan stres. Stres pada hari ini bisa diungkap atau diungkit melalui sifat bahagia ataupun sifat yang negatif. Contohnya seperti pernikahan. Orang-orang dalam pernikahan, apabila pemasangan pernikahan itu mengalami stres, tapi tingkat stresnya di bawah rata-rata. Berbeda sekali dengan stres yang dialami ketika perpisahan atau perceraian. Maka stresnya yang dialami individu itu akan meningkat drastis dan bisa menimbulkan suatu penyakit pada individu tersebut.